Shalom. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita berjumpa kembali pada ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama menyanyikan pujian kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami ada sampai dengan saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan sertai dari awal pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau girang-girang memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita pada hari pertama. Pada hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Hari keempat, pada hari keempat
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian kita, Ini Telingaku Tuhan. Adik-adik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah setiap firman Tuhan adik-adik kami mengerti dengan baik. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, puji Tuhan. Bagaimana kabar kalian semua? Kak Evi senang sekali bisa menyapa adik-adik sekolah minggu, karena beberapa minggu Kak Evi nggak bisa menyapa kalian lewat ibadah sekolah minggu. Tapi hari ini Kak Evi dapat kesempatan lagi untuk bersama-sama menyampaikan satu cerita firman Tuhan. Minggu lalu Kak Rina sudah bercerita tentang pentingnya kita beribadah. Mengapa adik-adik sekolah minggu harus beribadah? Karena di dalam ibadah ada janji-janji Tuhan yang mau Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, minggu ini Kak Evi akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan atau satu cerita sekolah minggu dengan judul Ibadah yang Sejati. Adik-adik, di masa pandemi seperti ini, Kak Evi tahu kok, kadang-kadang kamu sudah mulai malas beribadah, ya kan? Apalagi ibadahnya lewat online. 1 tahun lebih kita nggak kumpul di gereja. Itu membuat kamu mungkin sudah mulai malas atau ibadahnya aras-arasan, pakai pakaian yang ngasal sambil makan ibadah, kan lewat YouTube Kak Evi. Jadi nggak apa-apa. Dengan tema ini, Kak Evi harap semua adik-adik sekolah minggu tahu bahwa ibadah yang sejati itu apa sih? Nah, adik-adik sekolah minggu, tahukah kamu di dalam perjanjian lama, ketika seseorang datang kepada Tuhan, mereka membawa korban persembahan yang berupa domba jantan. Dan korban persembahan itu punya syarat. Syaratnya adalah yang pertama, usianya itu harus 1 tahun. Yang kedua, tubuhnya itu harus sehat, nggak ada cacatnya. Yang ketiga, dia gemuk, tambun untuk siap disembelih. Nah, pokoknya harus yang terbaik, binatang yang terbaik yang orang-orang Israel pada zaman itu membawa persembahan kepada Tuhan. Nanti domba itu akan disembelih lalu dibakar menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Itu pada perjanjian lama ketika orang-orang beribadah kepada Tuhan. Masuk dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir dan mati bagi kita semua. Tuhan Yesus menjadi korban persembahan bagi adik-adik dan juga Kak Evi. Tuhan Yesus mati menebus dosa kita, menggantikan setiap hutang dosa kita, dan Tuhan Yesus melunasinya dengan mati di atas kayu salib. Karena itu adik-adik, dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahan seperti apa sih yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena itu saudara-saudara,
demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, adik-adik, dalam perjanjian baru, ketika Yesus mati bagi kita, Yesus gak butuh lagi yang namanya korban persembahan berupa binatang. Tapi Yesus katakan ibadah yang sejati itu adalah ketika kamu datang dan mempersembahkan hidupmu sebagai korban persembahan kepadaku. Kenapa kita harus mempersembahkan hidup kita? Karena Alkitab mengatakan bahwa setiap kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan, gak nyicil. Tuhan gak bilang aku hutang ya, cicil 50.000. Kalau anak sekolah minggu gereja penuaian full gospel gak nakal atau gak jadi anak yang melawan orang tua, tak lunasi ya. Tuhan gak bilang seperti itu adik-adik. Tapi ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan membayar lunas dosa kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya sendiri. Karena itu setiap adik-adik dan juga Kak Evi, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena itu kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Persembahannya harus persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Karena Alkitab katakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi ibadah bukan sekedar kita datang ke gereja, bukan sekedar kita berdoa, bukan sekedar kita bernyanyi, memuji Tuhan. Bahkan kamu datang kadang-kadang cuma untuk ngobrol sama teman-temanmu. Bukan cuma sekedar itu adik-adik, tapi ibadah yang Tuhan inginkan adalah ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah persembahan seperti apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Apa saja sih yang bisa kamu persembahkan kepada Tuhan? Yang pertama, berikanlah hidupmu kepada Tuhan. Tadi sudah Kevi jelaskan, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus menebus dosa kita dan membayarnya dengan harga yang telah lunas dibayar. Berarti hidup kamu, hidup Kak Evi bukan miliknya kita. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Karena itu kita nggak bisa pergunakan hidup kita sesuka kita. Kita nggak bisa pergunakan mulut kita untuk meso, untuk ceritakan kejelekan teman, untuk marah sama mama atau sama papa. Nggak bisa, karena mulut kita ini punyanya Tuhan. Hidup kita ini, tubuh kita ini miliknya Tuhan. Berarti apapun yang Tuhan mau, itu yang harus adik-adik dan juga Kak Evi lakukan. Ketika kita mau mencuri, kita tahu bahwa hidupku bukan milikku, miliknya Tuhan. Jadi kita nggak akan pernah berpikir untuk mencuri. Ketika kita mau berbohong sama mama atau sama papa, kita ingat, oh iya, hidupku ini milik Tuhan, berarti aku nggak boleh berbohong. Karena berbohong itu nggak disukai oleh Tuhan. Nah, dengan begitu kita sudah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Yang kedua, melayani Tuhan dengan talenta kita. Adik-adik, talenta itu bakat, sesuatu yang kamu dapat sejak kamu lahir. Setiap kita diberi bakat atau talenta yang berbeda-beda. Kenapa Tuhan memberikan bakat atau talenta kepada kita? Tujuannya adalah supaya kita dapat melayani Tuhan dengan bakat atau talenta yang kita miliki. Dan Kak Evi percaya setiap adik-adik sekolah minggu punya bakat dan talenta yang berbeda-beda. Kalau kamu punya bakat atau talenta dalam suara, kamu bisa bernyanyi, bernyanyilah untuk Tuhan. Layanilah Tuhan lewat suaramu. Kalau kamu bisa main musik, kamu bisa pakai bakat itu juga untuk melayani Tuhan. Kalau kamu bakatnya di tarian, kamu juga bisa menari buat Tuhan. Kamu dapat mempersembahkan bakat kamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bakat itu banyak sekali, talentamu itu banyak sekali. Ketika kamu pakai talentamu untuk mempermuliakan Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati, persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan menyukai anak-anak atau
adik-adik sekolah minggu yang memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, ketika kamu memberikan persembahan berupa uang kepada Tuhan. Kadang-kadang kan adik-adik waktu datang sekolah minggu mama bilang 5.000-nya untuk persembahan ya, 2.000 untuk jajan. Iya Ma, tapi sampai sekolah minggu 5.000-nya kamu belanja ke Indomaret, 2.000-nya kamu kasih buat Tuhan. Padahal mama dari rumah pesannya berbeda. Nah adik-adik, persembahan yang sejati juga salah satunya ketika kamu mempersembahkan apa yang kamu punya untuk Tuhan Yesus. Keifi harap adik-adik belajar dari masa kecilmu untuk mempersembahkan yang terbaik berupa persembahan uang atau apapun untuk Tuhan Yesus. Karena apapun yang kita beri buat Tuhan pasti itu menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan Keifi percaya bahwa ibadah yang sejati adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sekedar apa yang kamu lakukan di gereja, kamu berdoa, menyanyi, menari, atau mendengarkan cerita firman Tuhan lalu hidupmu gak berubah. Tapi ibadah yang sejati adalah bagaimana hidupmu berkenan di hati Tuhan, berubah dari hari ke hari dan menyenangkan hati Tuhan. Kamu hanya bisa jadi seperti apa yang Tuhan mau ketika kamu suka beribadah. Karena itu mari adik-adik sekolah minggu, jadilah adik-adik yang suka beribadah. Karena dalam ibadah ada banyak janji Tuhan, ada banyak berkat Tuhan yang mau Tuhan bagikan bagi setiap adik-adik. Demikian cerita firman Tuhan KFV hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik sekolah minggu. Shalom. Kita mau sama-sama berdoa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik sekolah minggu, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Dan kita akan berjumpa kembali pada ibadah dan video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.